Palopo, kota di mana setiap sudutnya bercerita. Sejarah dan alam berpadu dengan mimpi-mimpi masa depan. Dari megahnya Istana Datuluwu hingga damainya air terjun Latupa, kota ini menyimpan kekuatan yang menginspirasi. Pendidikan di Palopo adalah perjalanan yang menghubungkan kekayaan masa lalu dengan harapan yang terang di masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang buku, tetapi tentang bagaimana menghargai alam, menjunjung tinggi nilai, dan membangun karakter. Setiap generasi murid menjadi pelaku perubahan, dengan keyakinan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar sebuah bangsa yang maju. Melalui Sapa Pendidikan, kita melihat bagaimana setiap langkah pendidikan di Palopo membawa kita lebih dekat pada cita-cita. Karena di Palopo, setiap langkah adalah harapan. SMP Negeri 14 Palopo bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah bagi murid-murid kami untuk berkembang dan menemukan potensi terbaik mereka. Kami berkomitmen untuk membentuk karakter unggul dengan pendidikan yang holistik, di mana pengetahuan dan keterampilan hidup berjalan beriringan. Di sini kami menanamkan nilai-nilai luhur yang mempersiapkan siswa menjadi pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab, dan siap untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Saat ini Lara sudah berada di Kota Palopo, tepatnya di SMP Negeri 14 Palopo. Di sini kita akan melihat bagaimana praktek belajar mengajar untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi insan berbudi pekerti dan mampu bersaing di masa depan. Yuk terus ikuti ceritanya. Selamat siang Pak Mukromin, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Pak, terima kasih banyak udah menerima Laras dan tim Sapa Pendidikan untuk berkunjung ke SMP Negeri 14 Palopo ya Pak. Jadi agendanya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dan cerita aja sebetulnya Pak, boleh ya? Ya boleh Bu. Bapak di sini boleh diceritakan nggak situasi pembelajaran yang ada di SMP Negeri 14 Palopo itu seperti apa nih Pak? Jadi di sini Bu, pembelajaran di sekolah kami ini sudah menggunakan berbagai teknologi Bu. Wah, jadi kami tidak ingin ketinggalan zaman. Walaupun kami di pelosok, maka kami harus menjadi yang terdepan. Nah, jadi pembelajaran kami ini menggunakan berbagai macam teknologi, seperti Quizzes, kemudian ada wall, kemudian Mentimeter, kemudian ada pads, dan ada lain-lainnya lagi. Kemudian Pak, untuk karakteristik peserta didiknya sendiri seperti apa nih di sini? Apakah memang mereka juga bisa semuanya menyesuaikan terhadap apa yang diimplementasikan oleh sekolah atau seperti apa? Ya. Jadi kami Bu di sini sesuai dengan kondisi sekolah kami di sini, dari berbagai kondisi pekerjaan orang tua. Jadi orang tua di sini pekerjaannya petani, pekebun, kemudian penambak. Jadi kondisi siswa kami di sini karakternya itu pekerja keras. Kemudian mereka ini siswa-siswa yang rajin, rajin datang, rajin belajar. Dan dalam segi teknologi kami berupaya untuk selalu berkembang. Jadi memang penanaman karakter siswanya juga kuat ya Pak ya? Ya. Memang dari pembekalan di rumah masing-masing atau memang pure dari sekolah nih Pak untuk pembentukan karakternya? Jadi kami di sekolah ini kolaborasi dengan orang tua siswa. Setiap ada hal-hal yang baru kami selalu informasikan kepada orang tua siswa. Baik berupa apresiasi kepada siswa kami yang selalu menang lomba. Alhamdulillah baru-baru kami ini ada siswa kami atas nama Natali menang lomba membuat cerita di Makassar. Dan kami berikan apresiasi setinggi-tingginya. Jadi semua ini berkat dari kolaborasi antara guru dan orang tua. Pak, dari yang tadi sudah Bapak sampaikan kan sangat bervariatif ya terkait platform dan tools yang memang digunakan. Sejauh mana pemanfaatan teknologi sebagai media ajar Pak di sekolah ini? Jadi kami rata-rata guru di sini setiap pembelajaran itu kita memanfaatkan teknologi. Ya. Jadi saat ini seperti saya contohnya sendiri, hari ini saya menggunakan GeoGebra dalam melaksanakan pembelajaran. Tunggu, ini Bapak guru matematika ya? Iya. Nah, untuk guru matematika di luar sana boleh nih dicontek nih idenya Pak Mukromin.
Jadi yang namanya matematika ini sangat-sangat abstrak. Jadi sangat sulit diterima oleh pemikiran-pemikiran siswa kami. Jadi melalui teknologi ini ternyata setelah saya menggunakan GeoGebra, siswa lalu berpikir seperti ini, wih ternyata matematika itu mudah, menyenangkan. Kenapa bisa? Karena tampilan dari teknologi ini yang membuat siswa lebih antusias untuk belajar. Ya. Kalau misalnya kita bandingkan nih Pak, mungkin dulu ya ketika sekolah ini belum memanfaatkan teknologi gitu, dan sekarang setelah memanfaatkan teknologi, sebetulnya teknologi itu tuh sejauh mana Pak dalam meningkatkan proses belajar mengajar? Ya, sangat-sangat besar ya. Kalau dulu itu siswa kerjanya cuma duduk saja, diam, dia tidak mampu berpikir apa sih sebenarnya pembelajaran hari ini. Ya, dengan adanya teknologi ini siswa itu mudah memahami, sehingga perkembangan nilai siswa juga naik ya. Iya, betul Pak. Motivasinya bertambah, nggak bosan juga ya Pak. Karena kan sebetulnya yang bikin stuck ketika belajar itu kalau kita jenuh ya. Jadi susah dicerna untuk pembelajarannya seperti itu. Pak, mungkin kita boleh sambil keliling-keliling ya, biar nggak di sini aja. Soalnya Laras penasaran nih Pak. Pak Mukromin kan saat ini sebagai pengajar di bidang matematika ya Pak. Mungkin adakah evaluasi dari seluruh guru secara in general terkait platform pembelajaran daring apa yang memang paling efektif untuk diimplementasikan bagi siswa SMP? Iya, jadi kami itu ada yang namanya komunitas belajar ya. Komunitas belajar? Ya, jadi komunitas belajar kami di sini namanya Sipamaca. Apa Pak namanya? Sipamaca. Apa itu kepanjangannya? Waduh. atau memang nggak boleh di-spill ya Pak? Nah, jadi Sipamaca kami ini, kami lakukan pertemuan dengan semua guru tentang mengevaluasi bagaimana sih sebenarnya pembelajaran supaya lebih menarik. Ya. Jadi kami laksanakan itu setiap hari Jumat. Oke. Jadi disitulah kami berdiskusi, membahas tentang apa metode yang terbaik untuk diberikan kepada siswa. Ya. Dan outputnya seperti apa Pak yang dihasilkan? Ya. Jadi outputnya itu kami membuat modul ajar yang sesuai dengan keinginan peserta didik, yang berfokus kepada peserta didik, sehingga nantinya itu pembelajaran itu bisa jadi menyenangkan. Ya. Platformnya apa saja Pak dari hasil diskusi itu? Ya, platformnya itu yang biasa kami gunakan adalah Wordwall, kemudian ada juga Quizzes, kami juga biasa menggunakan Google Formulir, kemudian Mentimeter, kemudian ada Page dan ada Algebra. Keren. Jadi memang dari diskusi itu menghasilkan berbagai macam insight yang memang cocok untuk diimplementasikan di sini ya Pak. Tapi sejauh ini Pak, dari berbagai macam yang sudah diimplementasikan, yang sudah diajarkan kepada peserta didik, tantangan apa nih Pak yang paling sering dihadapi dan mungkin jadi tantangan terbesar? Ya, jadi ada tantangan terbesar kami di sini. Jadi siswa-siswi kami ini tidak semuanya memiliki HP. Ini tantangan di era teknologi di mana kita sudah jauh melambung ke atas, tapi masih ada yang ketinggalan. Iya, betul. Gimana cara menyiasati? Kami mengatasi dengan cara seperti ini. Pembelajaran kelompok, kemudian tutor sebaya. Jadi kami kumpulkan anak-anak yang tidak punya HP, kumpulkan dengan yang punya HP. Jadi mereka kerja kelompok di situ. Tapi untuk anak-anak yang memang memiliki tools itu, mereka mau sharing dengan temannya ya, mereka itulah, open. Ya, itulah bentuk kesyukuran kami. Jadi di sini persaudaranya sangat kuat. Ya, jadi misalnya kita lihat kalau kita kondisi wilayahnya masih di pelosok-pelosok, itu pasti nomor satu adalah keluarga. Ya. Nah, jadi kekeluargaan kami di sini sangat kuat. Saling mendukung ya Pak. Ya, jadi memang sahabat Dikbud meskipun keterbatasan dari siswa sendiri, misalnya tidak semuanya memiliki device, tidak semuanya memiliki tools untuk teknologi, tapi sekolah pun memang memastikan bahwa seluruh siswa bisa mendapatkan akses teknologi yang sama, entah itu dengan metode sharing atau seperti apa, yang penting proses pembelajarannya bisa berjalan lancar ya Pak. Iya. Kemudian menurut Bapak sendiri sebetulnya sepenting apa Pak keterampilan digital yang memang harus dimiliki oleh siswa SMP ini? Ya, sangat penting. Karena sekarang kita melihat bahwa sekarang era digital, jadi kami SMP 14 ini walaupun di pelosok kami tidak mau ketinggalan. Ya. Jadi kami mau menjadi orang yang terdepan dalam teknologi. Ya. Jadi teknologi sangat penting. Harapan kami sebagai guru, ketika kami sudah membekali siswa-siswi kami dengan teknologi, harapan kami setelah lulus dari sekolah ini, mereka sudah tidak bertanya-tanya lagi dengan kehidupan di luar sana. Ya, sudah terbuka ya Pak. Mereka dapat bersaing dengan orang-orang yang dari luar. Harapan kami nanti mungkin dia bisa sekolah di luar negeri lah. Iya, amin. Semoga ya Pak, mudah-mudahan semua alumni dari sini bisa menjadi orang-orang yang sukses dan memang bisa
menjangkau yang lebih besar lagi Iya. dari apa yang didapatkan di sini. Tapi sebetulnya Pak, dari yang siswa jalankan, apakah siswa di sini semuanya bermain media sosial atau enggak nih Pak? Dari yang memang guru tahu atau yang guru lihat? Sepengetahuan saya, cuma ada beberapa orang saja yang tidak bermedia sosial. Itu karena ini kondisi yang seperti tadi saya jelaskan, dia tidak punya ini Ya. HP. Nah, kalau misalnya bisa kita bandingkan ya Pak, antara memang siswa yang tidak bermedia sosial dan siswa yang bermedia sosial, itu ada gap nggak atau ada perbedaan nggak terkait interaksi sosial mereka, proses mereka dalam pembelajaran, ada nggak Pak yang signifikan? Ya, kalau perbedaan itu saya kira tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan. Ya, karena kami memberikan pembelajaran tidak ada yang dibeda-bedakan, baik yang memiliki HP ataupun tidak, kami memberikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu guru itu di sini selalu memberikan pembelajaran secara efektif. Jadi harapan kami, pembelajaran kami ini bisa diterima oleh semua. Jadi memang sama rata ya Pak? Sama rata. Semua mendapatkan akses yang sama, Ya. hak yang sama, pembelajaran yang sama, Ya. seperti itu. Tapi kembali lagi Pak, sebetulnya memang seberapa besar geografis itu menentukan terkait kualitas pendidikan, digitalisasi dari sekolah Pak? Ya, sangat besar. Jadi kami di sini kurang lebih 2 tahun yang lalu itu jaringan masih sulit. 2 tahun yang lalu? Ya. Berarti masih baru-baru ya Pak, sekarang Ya, sudah mulai sekarang stabil? sudah bagus. Kalau dulu itu kadang bagus, kemudian jaringan lagi hilang. Jadi pada saat itu kami kesulitan. Iya. Kami kesulitan kenapa? Karena kami membuat modul ajar itu biasanya kita berdasarkan di internet. Iya, betul. Jadi ketika tidak ada jaringan ya kita juga kesulitan. Bingung mau mengakses apa ya Pak? Ya, kita mau menggunakan teknologi yang harusnya online, tidak ada jaringan, ini juga bingung. Iya. Tapi sejauh ini bisa dikatakan memang SMP Negeri 14 Palopo ini cukup banyak inisiatif dan kreativitas Pak. Mungkin dalam jangka waktu 2 tahun lalu yang belum ada jaringan, sekarang sudah bisa mengejar cukup banyak ya Pak untuk Ya. digitalisasinya, itu sudah luar biasa Pak. Ya, jadi ini dibuktikan dengan kepala sekolah kami, Ibu Risna. Alhamdulillah beliau itu sudah memenangkan dalam skala provinsi. Kemarin dia membawa salah satu teknologi yang namanya Judisto. Jadi kami guru-guru ini membuat jurnal online yang bisa langsung dilihat oleh kepala sekolah. Oh, kemudian Pak? Kemudian ada juga guru-guru kami seperti Bu Ripka yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan berbagi teknologi. Ya. Setiap Ibu Ripka pulang, dia diseminasi di sekolah kami dan kami gunakan itu. Iya, Kami jadi uji memang coba. sepenting itu untuk activity Ya. building yang diikuti guru ya Pak. Ya. Karena sebetulnya mungkin salah satu cara untuk kita bisa mengejar terkait digitalisasi itu sendiri, banyaknya pelatihan-pelatihan yang diikuti, Ya. kemudian juga diimplementasikan di sekolah ya Pak. Ya. Bapak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak terkait penerapan teknologi dari sisi siswa ya, atau Ya. perspektif siswa. Kalau dari perspektif gurunya sendiri nih Pak, sejauh mana teknologi itu membantu untuk penilaian dan evaluasi siswa sendiri? Ya, jadi teknologi ini sangat membantu. Mungkin dulu waktu Ibu masih muda, masih sekolah. Sekarang ya. aku udah nggak muda ya Pak. Sekolah dulu, kita kan bisa lihat bagaimana perangkat ajar guru-guru itu tebalnya luar biasa. Iya. Ya. Sekarang teknologi ini mempersingkat segala sesuatunya. Lebih seamless ya Jadi Pak. administrasi sekarang sudah bisa dalam bentuk digital, yang hari ini bisa kita akses dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya ingin mengevaluasi bagaimana perkembangan peserta didik itu mudah sekali. Dia langsung muncul. Tidak perlu lagi saya periksa satu-satu apa yang terjadi. Langsung muncul. Jadi teknologi ini sangat-sangat memudahkan bagi guru. Jadi kalau hari ini ada guru yang tidak menggunakan teknologi, maka sangat merugi lah. Sangat disayangkan ya Iya, Pak ya. sangat merugi. Karena mempermudah pekerjaan juga ya Pak sebetulnya. Betul sekali. Jadi memang antara guru, siswa, sekolah semuanya punya banyak benefit terkait pengimplementasian teknologi ya Pak. Iya. Jadi memang akan diimplementasikan seterusnya dan bahkan dikembangkan lagi nih Pak Iya. teknologinya. Insya Allah. Terakhir nih Pak, ada nggak harapan-harapan yang Bapak miliki terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Palopo sendiri? Ya, jadi harapan saya ke depannya ini tidak ada lagi siswa yang tidak tahu tentang teknologi, sehingga kami bisa bersaing dengan setara dengan orang-orang yang dari luar. Karena selama ini mindset kami di sini bahwa orang luar itu lebih jago daripada kami. Tapi setelah mengenal teknologi, sekarang prestasi sedikit demi sedikit kami yang sekolah kecil ini akhirnya dilirik oleh sekolah yang lain. Bisa mengejar ya Pak? Nah, bisa mengejar. Jadi harapan saya, guru-guru ke depannya itu juga menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Supaya siswa terbiasa
guru dipermudah sehingga pembelajaran jadi lebih efektif. Ya. Semoga harapan dari Pak Mukromin sendiri bisa tercapai dan kemudian untuk kualitas pendidikan yang ada di SMP Negeri 14 Palopo sendiri semakin berkembang lagi ke depannya Pak. Kolaborasi antara orang tua dan guru juga semakin kuat lagi nih Pak untuk membentuk siswa-siswa di sini menempuh masa depan nanti yang lebih panjang. Bapak, kita boleh lanjut lihat kegiatan belajar mengajarnya nggak Pak? Boleh, ayo. Boleh, ayo. Bapak, ini kita akan melihat kelas berapa nih Pak? Ya, jadi kita akan lihat proses pembelajaran dari kelas 7B. Ada di sini Bu. Ini total kelas ada berapa Pak? Ada 8 kelas Bu ya. Kelas 7 itu ada 3 kelas. Kemudian kelas 8 ada 3 juga. Dan kelas 9 ada 2. Oh, ya. Ya Pak, kita lihat. Assalamualaikum. Ibu, kita lihat proses belajar mengajarnya ya. Silakan. Jadi ini Bu, namanya Ibu Irmayani. Beliau ini guru seni budaya di sekolah kami. Oh, makanya sedang bermain alat musik Ya, ya? betul sekali. Bapak, ini sepertinya Laras sudah harus pamit nih Pak. Makasih banyak ya udah diajak ngelihat proses belajar mengajarnya, dan sesi obrolan hari ini juga benar-benar memberikan wawasan yang bermanfaat banget nih Pak untuk kita semua. Ya, saya bersyukur ada tim yang datang kemari, jadi kami juga bisa berbagi dengan teman-teman dimanapun ada berada. Jadi teknologi terbaik itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya memanfaatkan diri kita untuk membuat pendidikan kita semakin maju. Siap Pak, terima kasih banyak ya Pak. Semoga Bapak dan guru-guru di sini sekolah juga semakin sukses selalu dan terus berkembang, dan kita bisa bertemu lagi ke depannya Pak. Terima kasih Pak. Izin pamit ya Pak. Terima kasih telah mengikuti Sapa Pendidikan hari ini. Dari SMP Negeri 14 Palopo, kita belajar bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi tentang bagaimana membangun karakter, memupuk mimpi, dan menginspirasi langkah-langkah kecil menuju masa depan yang besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar, berkarya, dan menjadikan pendidikan cahaya bagi kita semua. Aku Laras Adriani, sampai jumpa!